Salam semangat. Kita bertemu kembali dalam materi pembelajaran jarak jauh tentang listrik statis. Kali ini kita akan belajar tentang membuat benda bermuatan listrik. Membuat benda bermuatan listrik. Benda netral dapat dijadikan bermuatan listrik melalui 3 cara, yaitu menggosok, induksi, dan konduksi. Kita akan bahas satu persatu. Menggosok. Awalnya kedua benda dalam kondisi netral, kemudian saling digosokkan sehingga terjadi proses perpindahan elektron. Akhirnya dihasilkan benda dengan muatan listrik yang berbeda, yaitu bermuatan positif dan negatif. Jadi pada proses menggosok ini anak-anak, yaitu menggosokkan antara dua buah benda dengan tujuan adalah supaya ada perpindahan elektron atau muatan listrik. Kalau antar dua benda itu jumlah muatannya berbeda, maka dia sudah menjadi benda bermuatan listrik, bisa positif dan negatif. Contoh misalnya, kalian menggosokkan penggaris ke rambut, maka penggaris akan bermuatan negatif, ya, sementara rambut bermuatan positif. Karena elektron pindah dari rambut menuju ke penggaris, ya, sehingga rambut kekurangan elektron, tetapi penggaris kelebihan elektron. Dan ini contoh tadi yang saya sampaikan. Kita akan membuat dua jenis benda bermuatan, yaitu benda yang bermuatan positif dan benda bermuatan negatif. Contoh yang pertama adalah batang kaca digosok dengan kain sutra. Batang kaca itu mempunyai karakteristik mudah melepaskan elektron, sehingga ketika digosok dengan kain sutra terjadi perpindahan elektron dari batang kaca ke kain sutra. Maka hasil akhirnya adalah batang kaca bermuatan listrik positif, kekurangan elektron, kain sutra bermuatan listrik negatif atau kelebihan elektron. Kita hasilkan batang kaca positif, sedangkan sutra negatif. Kemudian yang kedua, penggaris plastik digosok dengan kain wol atau digosok dengan rambut. Maka yang terjadi, penggaris plastik mempunyai karakteristik mudah menerima elektron, sehingga ketika digosok dengan kain wol atau dengan rambut terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke penggaris. Hasil akhirnya penggaris bermuatan listrik negatif, kelebihan elektron, sedangkan kain wol bermuatan listrik positif karena kekurangan elektron. Cara yang kedua adalah dengan cara induksi. Dalam proses induksi, yaitu proses pemisahan muatan listrik pada suatu benda karena didekati oleh benda yang bermuatan listrik. Kondisi awal, salah satu benda harus sudah bermuatan listrik. Nah, balon yang bermuatan listrik negatif, ya karena balon kita gosok-gosokkan ke rambut, ya, didekatkan ke tembok yang netral, terjadi induksi pada muatan tembok. Elektron tembok akan bergerak menjauhi permukaan tembok atau balon karena sejenis, maka muncullah gaya tolak-menolak, ya. Kemudian hasil akhirnya yang terjadi adalah muatan listrik positif dan negatif tembok terpisah karena pengaruh dari balon yang bermuatan negatif. Tadi balon yang bermuatan negatif ditempelkan pada tembok yang netral, maka terjadi pemisahan. Yang positif menuju balon, yang negatif menjauh dari balon. Jadi dengan demikian justru balon akan menempel ke tembok. Kenapa? Karena muatan tembok yang di permukaan adalah positif, sedangkan balon bermuatan negatif. Cara yang ketiga adalah dengan cara konduksi. Cara konduksi adalah memberikan muatan listrik pada suatu benda netral dengan cara ditempel dengan benda bermuatan listrik. Kondisi awal, ya, bendanya akan netral dan bendanya bermuatan listrik. Nah, dalam konsep ini biasanya dihasilkan pada mesin atau generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff adalah alat untuk menghasilkan elektron dalam jumlah besar, ya. Contohnya di gambar itu tampak ada seorang anak yang menempelkan tangannya di kubah generator Van de Graaff. Apa yang terjadi? Pada tangan anak itu mengalir elektron dalam jumlah yang sangat besar.
sehingga rambutnya bisa berdiri seperti itu. Jadi kubah generator Van de Graaff itu berisi elektron dalam jumlah yang sangat banyak. Sementara tubuh kita itu kekurangan elektron sehingga bisa mengalir dari generator Van de Graaff menuju ke badan kita. Karena badan kita kelebihan elektron, maka rambut kita juga saling bermuatan sama, bermuatan negatif. Karena dia bermuatan negatif semua, maka dia terjadi tolak menolak, ya, tolak menolak sehingga dia berdiri seperti itu. Nah sekarang kita ada mari mencoba 2.3. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama adalah kaca digosok kain wol. Yang kedua plastik digosok dengan sutra. Yang ketiga kaca digosok dengan sutra. Yang keempat plastik digosok dengan wol. Pemberian muatan listrik pada benda yang benar ditunjukkan oleh, nah ini kamu tinggal pilih mana benda yang benar. Apakah kalau kaca digosok dengan wol, kaca menjadi positif, wolnya negatif, atau plastik yang negatif dengan sutra yang positif, atau yang ketiga atau yang keempat, silahkan Anda pilih. Kemudian yang kedua, jika mistar plastik digosok dengan rambut kering kemudian didekatkan pada suntikan kertas kecil, maka kertas akan menempel pada mistar. Mistar plastik bermuatan listrik apa? Hal ini disebabkan karena apa? Atau terjadinya perbedaan apa dari mana menuju ke mana? Nah, Anda harus bisa menjelaskan itu sesuai dengan penjelasan tadi. Kemudian yang keempat, peristiwa menempelnya potongan kertas pada penggaris plastik yang bermuatan listrik dikarenakan telah terjadinya perpindahan muatan listrik pada sobekan kertas secara, ini apa perbedaannya secara apa ini? Perpindahan muatan listrik tadi kalau digosok-gosok itu caranya apa? Kemudian yang kelima, secara konduksi elektroskop netral dapat menjadi bermuatan listrik negatif, yaitu dengan cara, saya ulangi, secara konduksi atau dialirkan langsung, elektroskop netral dapat menjadi bermuatan listrik negatif kalau didekati dengan cara titik-titik. Silakan baca literasinya, baca modulnya, kalian bisa menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Ya. Kemudian kita akan masuk pada materi tentang elektroskop. Elektroskop terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala, batang, dan daun. Pada elektroskop terjadi proses induksi, ya, mempengaruhi, jadi tidak harus ditempelkan langsung, tapi didekatkan juga sudah bisa. Seperti sisir itu didekatkan pada kepala elektroskop, maka daun elektroskopnya akan terbuka. Kegunaan elektroskop adalah mendeteksi suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Ya, contohnya misalnya ada benda bermuatan listrik positif, ya, kemudian didekatkan pada elektroskop, di mana kepala elektroskop bermuatan negatif. Oleh karena itu nanti akan terjadi aliran elektron, ya. Benda negatif kemudian didekatkan pada elektroskop yang bermuatan positif, maka benda negatif menyebabkan elektron akan turun, ya, akan terserap, gitu ya. Yang kedua, menentukan jenis muatan listrik suatu benda positif atau negatif, itu kegunaan elektroskop. Nah kemudian kalian boleh mengerjakan, mari mencoba 2.4. Yang pertama, tuliskan 2 kegunaan elektroskop. Yang kedua, mengapa ketika elektroskop didekati oleh benda netral, daunnya tetap menguncup, berikan penjelasannya. Suatu benda didekatkan ke bagian kepala elektroskop, ternyata daunnya menguncup. Apabila elektroskop yang digunakan bermuatan positif, maka benda yang didekatkan tersebut dapat disebutkan bermuatan listrik apa? Yang keempat, yang menyebabkan daun elektroskop dapat mengembang atau menguncup ketika didekati benda bermuatan listrik adalah apa? Nah, kalian bisa membaca buku modul, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan ditulis di kertas. Ya, nanti jawabannya bisa dikirim melalui Google Class.